pasca pemilu, masing-masing pola pikir kita dengan disiplin ilmu kita sangat berbeda. Contoh menyikapi masalah perolehan suara. Dari ini mengklaim, misalnya begitu ya Pak, Bu ya, mengklaim A, B, C dan lain-lainnya curang. Dari pihak ini mengklaim bahwa kami adalah yang ini dan sebagainya. Kita sebagai yang jauh dari sentral, ini kan jauh dari sentral kita. Artinya apa? Sentral itu lebih di KPU Jakarta. Jauh dari sentral, apalagi informasi-informasi itu yang beredar di media sosial, yang orang-orang yang bermain aktif di media sosial bisa saja terpengaruh dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh calon-calon yang ditentukan untuk menambah suara gitu. Nah, kita sebagai penikmat media sosial, kita sebagai penikmat informasi yang jauh dari sentralnya, tentu persepsi kita bermacam-macam. Akhirnya timbul persepsi yang bermacam-macam, kemudian dengan juga timbul persepsi yang bermacam-macam pula dengan orang-orang selain kita. Ketemu di satu titik, maka timbullah perselisihan. Ketemu di satu titik dengan persepsi yang berbeda, maka timbullah pemahaman yang berbeda pula dengan masing-masing insan. Nah, akhirnya muncul apa? Kalau orang tidak sabar menyikapi hal-hal semacam ini, akan ada keributan. Ini yang dihindari oleh pemerintah kita. Jangan sampai pemilu-pemilu itu mengacaukan keadaan kondusivitas negara kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, upaya-upaya untuk mengantisipasi perbedaan pendapat di antara umat di Indonesia, maka upaya-upaya pemerintah berbagai macam cara pula untuk menyampaikan informasi-informasi ini agar pemilu-pemilu itu supaya berjalan dengan lancar. Perbedaan pendapat, perbedaan pemilih dan perbedaan yang lainnya, ketika di satu titik ketemu kita, maka orang-orang kita akan sadar, oh ternyata hanya memilih pemimpin saja. Meskipun di dalam agama memilih pemimpin itu sudah dianjurkan, dasar ini pemimpin ini, banyak kriteria-kriteria yang dianjurkan oleh agama kita. Nah, kalau kita berpegang kepada satu titik, kemudian satu visi dan satu misi, walaupun perbedaan itu ketika di lapangan kemudian ketemu di satu titik karena satu visi dan misi bahwa kita ingin menyelamatkan bangsa dan negara, insya Allah perbedaan itu akan nikmat rasanya. Bu. Kenapa? Karena kita sudah paham. Ini adalah dinamika permainan untuk memilih seorang pemimpin, dan tidak perlu perbedaan yang mendalam, karena seyogianya pada hakikatnya pemimpin yang kita pilih adalah untuk memimpin negara kita. Nah, kalau sudah muncul pimpinan negara kita yang dipilih oleh rakyat, maka siapapun dia kita wajib untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ialah pimpinan, imam. Nah, konsep-konsep yang akan disebarkan oleh pemerintah untuk memahamkan bahwa pemilu damai itu harus dilaksanakan dan jangan sampai terjadi bermacam-macam perselisihan, maka Kementerian Agama pada khususnya kepengen menyampaikan informasi-informasi dengan tujuan agar kapanpun pemilu itu di tahun berapa nanti akan dilaksanakan sudah tahu kita dan kita sudah paham. Dengan upaya seperti ini pun masih ada muncul permasalahan di lapangan. Misalnya, ini kan yang lagi ngetren ini kan serangan pagi, serangan subuh. Ini lagi ngetren Pak.
terlepas dari arulasi wal mutasi tidak berdosa kalau Ustaz ya. Ustaz tidak berdosa itu. Tidak berdosa yang kita apa namanya kita pahamkan adalah masuk neraka, bukan berdosa gitu. Iya kan Bu ya, masuk neraka. Kalau berdosa kata Ustaz bisa minta maaf, tapi kalau sudah masuk neraka barangkali lain lagi pembicaranya. Nah, di kementerian-kementerian lain juga upaya-upaya semacam ini agar menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan sebagainya, memang sudah dilakukan semua. Tetapi model-modelnya yang berbeda, strateginya yang berbeda, sistemnya yang berbeda banyak. Ini dengan maksud apa? Dengan maksud menyadarkan dan mengedukasi masyarakat bahwa apapun waktunya, kapan waktunya, bahwa pemilu itu akan datang setiap 5 tahun. Tentu masyarakat sudah sadar, sudah paham dan sudah dewasa. Nah, sampai saat ini barangkali evaluasi kita masing-masing bahwa masyarakat yang di bawah menengah ke bawah itu barangkali masih banyak yang belum tahu, belum sadar dan belum mengerti terkait dengan pemilu. Faktornya berbagai macam Pak. Faktornya berbagai macam. Satu, karena barangkali pada saat itu taraf ekonomi keluarga masih membutuhkan duit, atau barangkali pemahaman terkait dengan pemimpin juga belum maksimal, atau barangkali faktor-faktor lain sehingga ketika berlangsungnya pemilu itu masih saja ada kecurangan-kecurangan. Misalnya suara yang 87 jumlahnya di TPS tertentu akhirnya laporannya 887, artinya pembengkakan berapa itu? 800 ya suara. Kita tidak tahu apakah ini permainannya disengaja dan sebagainya. Yang jelas di media sosial begitu. Tapi kita sebagai insan yang ahli berpikir tentu tidak serta-merta menjudge bahwa permainan itu curang. Tentu kita akan mencari data-data yang konkret. Apakah betul permainan seperti ini? Ini yang bisa saja barangkali karena sistem teknologinya yang mengalami masalah, atau barangkali saking capeknya petugas KPPS sehingga tertulis yang 887 menjadi 887, atau barangkali ada faktor lain sehingga jumlah-jumlah itu melebihi yang ditentukan. Nah, harapan saya dan kita bersama, kita sebagai seorang pimpinan organisasi, pimpinan lembaga dan sebagainya, tentu tidak serta-merta menjudge seperti itu. Seperti itu. Kalau masing-masing pimpinan menjudge seperti itu, kemudian masing-masing ada perbedaan, tentu akan lain keadaannya setelah pasca pemilu. Kenapa? Karena percaya pada informasi yang tidak valid, media sosial tidak valid. Maka dalam agama ada yang namanya tabayyun, ada yang namanya cross check, ya gitu ya Ustaz ya. Itu yang kita agama harus penuh. Artinya apa? Sesuatu yang terjadi yang menurut pola pikir pemikiran kita berbeda dan merasa salah, tentu kita akan berpikir, oh tolong kita cross check dulu apakah ini benar. Kita cari datanya, apakah ini betul-betul data yang sesungguhnya. Apakah ini, kalau memang itu data sesungguhnya, maka cara yang selanjutnya adalah bukan secara frontal kita memprotes pemerintah atau panitia, tapi ajak dia diskusi dan berdiskusi secara kelembagaan. Kalaupun ada dasar hukum yang ada untuk barangkali menyuarakan hak-hak kita, tentu ada jalur-jalur yang khusus yang kita lakukan, tidak frontal. Ini kan kondisi negara kita Pak saat ini banyak aliran-aliran yang barangkali disinyalir yang
barangkali tidak sesuai dengan syariat Islam, disinyalir. Nah, orang-orang yang seperti ini Pak, orang-orang yang anti NKRI, kita tidak bisa mendeteksi di masyarakat kita. Apakah ada terdapat di masyarakat kita atau tidak, kita tidak tahu. Karena orang-orang seperti ini dimanapun berada pasti mengadakan kekacauan, mencuci otak-otak masyarakat yang barangkali rendah pendidikannya, atau barangkali dengan strategi-strategi lain, barangkali dengan namanya tanda petik orang-orang PKI. Pola pikirnya begitu karena anti NKRI. Ditambah lagi orang-orang pengaruh luar negeri misalnya yang iri dengan kemajuan kita dan kemakmuran kita, ini juga tidak tinggal diam mereka. Dikira pemilu itu hanya di dalam Indonesia saja yang mengawasi. Orang-orang yang punya kepentingan dengan negara Indonesia juga mengawasi. Orang-orang yang punya kepentingan untuk negara Indonesia itu di dunia mengawasi, monitor terus Pak. Dengan keberlangsungan pemilu kita ini mengawasi terus. Kenapa? Karena kalau sekiranya pemilu itu berlangsung dengan aman dan jujur serta demokratis, maka besar kemungkinan kepentingan orang luar itu akan terhambat. Baik itu secara institusi kepentingannya, atau barangkali secara organisasi, atau barangkali kepentingan pribadi. Mungkin ketika berhasil nanti Indonesia melaksanakan pemilu itu, bisnisnya akan terganggu, bisa saja. Mungkin keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilu dengan damai ini bisa terganggu dengan perusahaan yang dia pegang, atau barangkali kepentingan negaranya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Bisa saja. Jadi di mana-mana pemilu itu, di negara manapun pemilu itu, orang-orang negara yang akan memonitor terus perkembangan. Bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga begitu. Karena apa? Punya kepentingan masing-masing. Mereka itu mereka itu suka bahwa negara kita itu hancur. Sehingga apa? Sehingga mereka untuk berbisnis lancar, untuk korupsi lancar, untuk kepentingan negara mereka lancar. Karena apa? Karena negara kita kacau. Bisa saja terjadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal seperti ini barangkali masyarakat kita yang menengah ke bawah tingkat pendidikannya itu tidak tahu. Hanya tahu adalah kebutuhan makan hari ini apa, besok bekerja apa, untuk keluarga makan hari ini apa. Hanya itu Pak. Sangat jarang orang-orang Indonesia barangkali yang orang-orang yang berpendidikan yang menengah ke bawah, mohon maaf, itu tidak peduli dengan siapakah presidennya, siapapun menterinya. Ya, paling penting kerja, yang penting dapat makan, yang penting aman Indonesia. Tetapi kalau memikirkan perkembangan Indonesia 20 tahun, 30 tahun akan datang, ya tugas-tugas kita Pak. Bagaimana masyarakat kita ini supaya 20 tahun keturunan kita, generasi kita 20 tahun akan datang, bagaimana supaya masih adakah yang namanya Indonesia? Kalau sekiranya 30 tahun akan datang, kita tidak memikir dari sekarang. Mungkin 30-40 tahun akan datang, barangkali Indonesia tidak ada, kita sudah dalam kubur. Bagaimana keturunan kita, generasi kita? Kalau tidak kita pikirkan dari sekarang. Jadi kita pimpinan organisasi, pimpinan institusi, pimpinan negara itu memang harus wajib memikirkan bahwa Indonesia ini minimal barangkali 40 tahun ke depan bagaimana arahnya. Kontribusi kita sekarang ini apa? Untuk mencapai cita-cita 40 tahun ke depan apa Indonesia? Apa yang akan kita lakukan sebagai pimpinan organisasi? Apa yang akan kita kerjakan sebagai pimpinan organisasi untuk membantu pemerintah untuk mencapai tujuan? Biasanya mendekati setahun 2 tahun sebelum pemilu itu bermunculan Pak. Persatuan ini, gerakan organisasi ini, untuk apa? Untuk mencari dana.
Dan yang hadir di sini barangkali saya tidak percaya bahwa keberadaan organisasi yang Bapak Ibu pimpin untuk kepentingan tidak. Saya yakin tidak untuk kepentingan itu, tidak untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk jangka panjang. Saya yakin. Nah, inilah yang diharapkan pemerintah bahwa ke depan itu organisasi-organisasi mitra pemerintah untuk membantu pemerintah mencapai tujuan. Makanya organisasi-organisasi itu kalau misalnya dasar hukumnya berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang itu lolos Pak. Itu kan pasangan negara Pancasila itu. Nah, disitulah kita Indonesia berpegang. Kalau Pancasila ini dirubah, kalau Pancasila ini dikurangi, akan ada reaksi masyarakat. Contoh yang rencana yang Trisila.